Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu membuat donat kentang yang rasanya enak banget, menul-menul dan juga lembut. Nah, di video kali ini juga dilengkapi dengan tips dan trik agar donatnya kelembutannya tahan lama, bisa dibuat stok selama seminggu lebih. Jadi kalau untuk yang berjualan ini sangat cocok ya. Yang penasaran bagaimana resepnya dan juga apa tipsnya? Tonton videonya sampai selesai. Baiklah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada tepung terigu yang protein tinggi. Kemudian ditambah dengan terigu protein sedang. Atau boleh seluruhnya tepung terigu protein tinggi, nanti sesuai dengan tekstur yang diinginkan. Kemudian kentang kukus yang sudah kita haluskan seperti ini. Lalu gula pasir. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan susu bubuk. Karena ini nanggung ya, jadi Ambu tambahkan 1 bungkus saja, 1 saset. 2 kuning telur. Garam. Kemudian ragi instan. Nah, kalau dulu ketika membuat donat dan roti selalu dipisahkan ya antara garam dengan ragi karena takut menghambat. Tetapi ternyata setelah mempelajari beberapa sumber dan juga mencoba, ternyata tidak masalah disatukan. Dan ini lebih simple, kita tidak usah memasukkannya secara bertahap. Lalu tambahkan vanila cair atau penambah aroma lainnya. Kemudian tambahkan butter yang sudah dibekukan dan juga susu yang dingin atau susu yang dibekukan juga silahkan. Kenapa harus dingin? Ini untuk mengantisipasi kenaikan suhu pada adonan ketika di mixer. Jadi kalau misalnya adonannya terlalu panas, takutnya raginya tidak akan bekerja dengan maksimal. Nah, jika semua bahan sudah dimasukkan, kita tinggal menguleninya. Kalau menggunakan stand mixer, tinggal langsung dimasukkan saja di mixer. Tetapi kalau misalnya menggunakan hand mixer seperti ini, kita bantu aduk-aduk terlebih dahulu sampai menggumpal agar memudahkan ketika proses pengulenan. Untuk memperoleh rasa kue yang enak, tentu selain teknik memasaknya yang benar, juga sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan yang kita gunakan. Semakin bagus kualitas bahan yang kita gunakan, tentu akan menghasilkan kue yang semakin enak. Nah, ini kita uleni adonannya. Di sini Ambu menggunakan hand mixer. Satu tips agar hand mixernya tidak cepat jebol atau tidak cepat rusak ketika dipakai untuk membuat roti atau donat seperti ini adalah yang pertama, jumlah adonannya biasanya jangan terlalu banyak dan direkomendasikan di bawah 300 gram. Makanya di sini Ambu hanya membuat sebanyak 250 gram. Kalau misalnya terlalu banyak, itu yang akan membuat mixer kita cepat jebol. Kemudian yang kedua, gunakan speed rendah, jangan langsung menggunakan speed tinggi karena itu juga sama akan membuat mixernya cepat rusak. Kita uleni sampai kali seperti ini mengkilap, dan kalau misalnya kita regangkan sangat elastis seperti ini. Tidak mudah robek walaupun diregangkan setipis mungkin. Dan untuk menghasilkan adonan seperti ini di mixer sekitar 15-20 menit. Nanti tergantung mixer masing-masing ya. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi kecil-kecil. Satunya itu biasanya antara 40-45 gram. Tetapi kalau ingin yang lebih kecil lagi bisa sekitar 20 atau 30 gram. Tergantung selera masing-masing. Kemudian setiap adonan kecil-kecil ini kita akan rounding, kita bulatkan sampai permukaannya ini benar-benar halus.
agar mendapatkan donat yang cantik. Kemudian kita simpan di wadah agar tidak lengket. Wadahnya bisa kita taburi dulu dengan tepung terigu dan kita simpan dengan jarak yang cukup jauh karena ini akan mengembang. Setelah kita rounding, kita akan proofing yang pertama selama sekitar 20 menit. Bisa ditutup dengan menggunakan plastik agar permukaannya tidak kering, atau boleh juga menggunakan lap. Nah, ini adonan yang sudah kita proofing selama 20 menit sudah mulai mengembang. Lalu akan kita lubangi agar lebih mudah dan tidak lengket. Kita bisa taburi dulu sedikit dengan tepung terigu. Lalu akan kita bolongi. Nah, ini bukan dipindah ya, tetapi ini adonan yang lain yang disimpan di tempat lain. Kita bolongi dengan pembolong donat, atau di sini Ambu belum ada pembolong donat, memanfaatkan spuit kue yang kecil. Nah, ini jaraknya terlalu berdekatan jadi menempel, jadi lebih baik jaraknya lebih berjauhan. Kemudian kita akan proofing yang kedua selama 30 menit. Nah, ini donat yang sudah kita proofing selama 30 menit sudah siap untuk digoreng. Untuk menggoreng, untuk hasil yang lebih bagus, bisa menggunakan minyak padat agar nanti hasil donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Gunakan minyak yang cukup banyak. Dan ini kita goreng dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius, atau kalau tidak memiliki termometer bisa kita goreng dengan api sedang, jangan terlalu panas tetapi juga jangan terlalu dingin. Jika terlalu panas akan lebih cepat gosong, dan kalau terlalu dingin biasanya akan lebih cepat menyerap atau lebih banyak menyerap minyak. Untuk menggoreng, kita diamkan sebentar lalu kita balik seperti ini. Ini kita balik hanya 2 kali saja sampai donatnya benar-benar matang. Nah, ini dia donat yang sudah kita goreng, hasilnya seperti ini. Agar donatnya lebih tahan lama, donatnya bisa kita simpan di dalam box donat atau wadah yang tertutup seperti ini, agar nanti donatnya tidak langsung bersentuhan dengan udara, karena ketika donat yang mengandung gluten seperti itu dan bersentuhan dengan udara, lama-kelamaan teksturnya itu akan menjadi lebih keras. Kita simpan, kita susun, lalu kalau misalnya ada beberapa lapisan bisa kita lapisi dengan kertas ataupun tisu dan kita tutup rapat. Jika untuk 1 atau 2 hari bisa disimpan di luar saja, tapi kalau misalnya ingin lebih lama, misalnya seminggu, bisa kita simpan dulu di freezer. Kemudian ketika donatnya ingin kita gunakan, tinggal kita keluarkan dan diberikan topping sesuai dengan selera. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.